إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama telah membuat patokan atau kaedah-kaedah di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka ambil dari petunjuknya ibadah para salafus saleh, ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan seterusnya dari generasi umat yang terbaik, yang itu menjadi teladan kita di dalam beribadah. Adapun di antara kaidah-kaidah tersebut, yang pertama, para ulama mengatakan al-ibadatu haqqun mahdun lillahi ta'ala la yusyarikuhu fiha ahadun la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal wala waliyun salih. Ibadah itu adalah murni hak Allah semata. Tidak ada makhluk yang berhak diibadahi selain Allah. Tidak para malaikat, tidak para nabi, tidak pula para wali. Yang ibadah murni hak Allah. Maka dalam banyak ayat di Quran, Allah tidak sekedar perintahkan ibadah, tapi Allah larang untuk beribadah kepada Allah itu juga ibadah kepada selain Allah, yang disebut dengan kesyirikan. Jadi Allah tidak sekedar perintahkan ibadah, tapi selalu digandeng dengan ibadah yang tidak boleh disekutukan Allah dengan selainnya dari makhluk ini. Allah mengatakan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan, jangan berbuat syirik dalam beribadah. Karena kalau cuma beribadah, Abu Jahal itu sudah beribadah kepada Allah, Abu Lahab beribadah kepada Allah. Hanya ibadah mereka dicampur dengan kesyirikan, yakni Allah diibadahi selain Allah pun, dari kalangan orang-orang saleh, dari kalangan kubur-kubur, dari kalangan berhala-berhala, diibadahi pula selain Allah. Maka ini kaidah yang penting para jemaah sekalian. Karena banyak saudara kita kaum muslimin yang memalingkan ibadah ini untuk kepada selain Allah dari makhluk. Kadang yang paling buruk lagi, memalingkan ibadah kepada jin. Seperti saudara kita yang menyembelih dalam rangka pengagungan, menyembelih karena didasari rasa takut untuk Nyi Roro Kidul misalnya, yang mereka sebut dengan sedekah laut. Menyembelih itu ibadah jemaah.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kata Allah. Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Jadi di dalam Islam ada menyembelih yang namanya mengalirkan darah hewan, yang itu hanya untuk Allah, jika dasarnya pengagungan, dasarnya karena takut kepada Allah. Ini banyak terjadi para jemaah sekalian. Maka ibadah haqqun mahdun lillah la yusyariku ahadun minan nas. Kemudian kaidah yang kedua, la yaqbalullahu al-ibadah. Allah tidak akan menerima ibadah. Allah tidak akan menerima ibadah illa bi syartaini, kecuali kalau terpenuhi dua syarat. Yani kalau tidak ada salah satu saja syarat ini, ibadah kita tidak diterima oleh Allah sama sekali. Wahuma, dan syarat itu adalah al-ikhlas, an yakuna lillah. Yang pertama, ikhlas semata-mata ibadah itu berharap wajah Allah. Dan yang kedua, al-mutaba'ah, an takuna li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ittiba, mencontoh, mengikuti, meneladani nabi. Dan inilah mizan agama secara sempurna jemaah. Mizan perkara batin yaitu ikhlas, dan mizan perkara-perkara zahirnya yaitu itibanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia ada 4 golongan di poin ini. Ada yang ikhlas dan ittiba dalam ibadahnya, dan ini adalah yang paling sempurna. Ada yang tidak ikhlas namun ittiba, namun tidak ikhlas. Maka ini adalah orang jatuh kepada kesyirikan. Ada yang ikhlas namun tidak ittiba kepada Nabi, ikhlasnya Masya Allah, dan ini diantaranya adalah ahli bid'ah dalam beribadah. Mereka ikhlas karena Allah namun tidak sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling buruk yang keempat, sudah tidak ikhlas, tidak pula mencontoh Nabi. Ini paling buruk manusia, seburuk-buruk manusia. Yani melakukan amalan bid'ah, riya, ingin dipuji orang. Sudah bid'ah, riya pula lagi. Ini yang paling buruk di antara manusia. Kemudian kaidah yang ketiga para jemaah sekalian, al-ibadatu takunu bi ada'il faraid. Ibadah itu adalah memprioritaskan kita dengan melakukan yang wajib-wajib. yakni jangan sampai kaum muslimin beribadah disibukkan dengan yang tidak wajib, yang sunnah-sunnah, yang tidak wajib, yang melalaikan, bahkan mereka akhirnya luput dari ibadah wajibnya. Contoh, ada orang tahajud, Masya Allah, tahajud 11 rakaat, bahkan mungkin lebih, khusyuk, nangis dalam tahajudnya, berurai air mata dalam tahajudnya, namun sholat subuh jam 8 kesiangan, gara-gara tahajud. Ini ibarat mencari uceng kehilangan delek, yakni mencari ikan yang besar, yang kecil, namun kehilangan ikan yang besar. Maka ibadah yang paling dicintai Allah adalah ibadah yang wajib. Allah lebih cinta sholat duhur, Allah lebih cinta sholat asar daripada sholat tahajud. Maka prioritaskan kita ibadah untuk mengutamakan, mementingkan, untuk menjaga, untuk senantiasa sempurna sholat-sholat wajib kita, puasa-puasa wajib kita, ibadah-ibadah wajib kita. Dan ini bukan berarti menggembosi semangat panjenengan semua untuk beribadah-ibadah yang sunnah. Tetap ibadah yang sunnah. Namun banyak kaum muslimin yang menyibukkan dengan ibadah-ibadah yang tidak wajib, namun melalaikan ibadah-ibadah yang sunnah. Maka ada seorang Arab gunung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, ya Rasulullah, apa dari pokok-pokok ajaran Islam yang harus saya kerjakan, yaitu diantaranya solat. Kata Nabi, solat khamsu salawatin fil lail wal laila. Kamu kalau urusan solat cukup solat sehari semalam 5 waktu saja. Hal alayya ghairuhunna ya Rasulullah? Apakah ada kewajiban saya selain yang 5? Kata Nabi, la ila anta tawwa'a. Tidak, kata Nabi, kecuali kalau kamu mau nambah sebagai kelebihan tambahan saja. Tapi yang wajib cuman 5 saja. Dia tanya juga tentang puasa, lalu kata Nabi, Ramadan saja. Selain itu tambahan saja. Zakat juga demikian, yang wajib hanya zakat dari yang disebutkan oleh Nabi. Sisanya tambahan-tambahan saja. Maka Arab gunung ini berpaling, seraya dia mengatakan, wallahi la azidu wa la ankus. Kata Arab gunung ini, demi Allah, aku tidak akan menambah, aku tidak akan mengurangi. Apa kata Nabi, solat cuma 5, aku 5 tok solatku. Ya, ini maknanya demikian.
Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Kata Nabi, aflah in sadaq, wa fi riwayah dakhala al-jannah hadha rajul in sadaq. Kata Nabi, dia ini akan masuk surga, dia ini akan beruntung kalau jujur dalam perkataannya. Yakni kalau orang hanya sekedar ibadah yang wajib tok saja, asal sempurna yang wajib ini dijamin surga oleh Allah. Bagaimana pula kalau kita tambahan tadi dilakukan? Maka ini kaidah penting para jemaah. Al-ibadah takun bi ada'il faraid. Ibadah itu adalah kita memprioritaskan yang wajib. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara kaidah patokan di dalam beribadah adalah al-mutaba'ah fil ibadah, bahwa ittiba kepada Nabi dalam beribadah la tatahaqqaqu, tidak akan terwujud illa idza kana al-amal muwafaqan fi sittati umur. Tidak akan terwujud kita ittiba kepada Nabi Muhammad dalam beribadah kecuali kalau amal ibadah kita itu mengikuti Nabi dalam 6 perkara. Yang pertama al-jinsu, dalam jenis ibadah. Yang kedua al-kaifiyatu, dalam tata caranya ibadah. Yang ketiga al-makanu, tempatnya ibadah. Yang keempat az-zamanu, dalam waktunya ibadah. Yang kelima as-sababu, dalam sebabnya ibadah. Dan yang keenam al-qadru, dalam bilangannya ibadah. Jadi kita mengikuti Nabi Muhammad harus dalam 6 poin ini para jemaah. Maka banyak di antara saudara kita, dia melakukan bentuk-bentuk ibadah, tata cara, jumlah bilangan ibadah atau waktu tempat ibadah, dia tidak memiliki dasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya para jemaah sekalian, salat. Ketika salat ditetapkan waktunya, ditetapkan jumlah rakaatnya, maka ini harus patokannya kepada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saudara kita kalau melakukan ibadah seperti ini yang tanpa dalil tadi, dia akan berdalil dengan dalil umum, yaitu perintah salat. Seperti Allah berfirman, aqimus shalah, dirikan salat. Ketika Allah memerintahkan salat, bukan berarti kita bebas menetapkan waktunya kapan, jumlah rakaatnya, bilangannya, tempat, waktu, sebabnya, tidak jemaah. Contoh, kalau ada orang salat setiap kali masuk rumah salat 2 rakaat. Sebabnya karena setiap kali masuk rumah salat 2 rakaat. Maka kita salahkan bukan masalah salatnya, yang kita salahkan sebabnya salat, yang harusnya ada dalil. Berbeda dengan orang setiap kali masuk masjid, dia salat 2 rakaat karena sebab masuk masjid. Maka ini ittiba kepada sunnah Nabi karena ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, idza dakhala ahadakumul majlis fala yajlis hatta yarka' rak'ataini. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, jangan duduk dulu sehingga sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya terserah, yang penting sebelum masuk, sebelum duduk kita sholat 2 rakaat. Sholat penghormatan masjid atau sholat apa sebelum masjid, terserah, yang penting setiap kali masuk masjid sholat 2 rakaat. Ini ada sunnah. Maka ini kaidah yang penting para jemaah sekalian. Sebagian saudara kita melakukan sholat alfiyah namanya, yaitu sholat 100 rakaat. Setiap di rakaat itu membaca kulhu 10 kali, sehingga diistilahkan dengan sholat alfiyah, yakni sholat 1000 kulhu. Dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Lalu ketika ditanyakan dalil, dan ternyata tidak ada dalilnya. Oleh karenanya imam besar mazhab Syafi'i, al-Imam Nawawi, di dalam kitab Al-Muhadzab, yakni syarah
terhadap kitab fikih Syafi'i, kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, maka Imam Nawawi mengatakan terkait solat alfiyah, terkait solat raghaib, yakni solat di malam Jumat pertama di bulan Rajab 12 rakaat antara maghrib dan isya. Kata Imam Nawawi, wahatani solatani, kedua jenis solat ini, itu solat alfiyah dan solat raghaib, bid'atani munkarani qabihatan, dua solat yang bid'ah, yang munkar, yang buruk, yakni haram orang Islam melakukannya. Itu maksud Imam Nawawi, bid'ah yang munkar, yang jelek, yang buruk. Fala takthar bi dzikrihi fi kitab Qutil Qulub wa Ihya Ulumuddin, jangan tertipu dengan disebutkannya dua solat ini dalam kitab Qutul Qulub, kitab tasawuf, dan kitab Ihya Ulumuddin Ghazali. Jangan tertipu walaupun ada di kedua kitab itu. Au bi ahaditsil madhkur, jangan tertipu dengan adanya di hadis-hadis dua solat ini. Fa inna kulla dzalika batilun, karena semua hadis berkaitan solat alfiyah, solat raghaib, semuanya hadis yang batil, hadis yang didustakan atas nama Nabi, hadis palsu yang tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Yang disalahkan oleh Imam Nawawi bukan solatnya para jemaah, tapi sebabnya, waktunya, kaifiatnya, tata caranya. Maka ibadah harus ittiba kepada Nabi dalam 6 hal ini. Waktu ibadah, sebab ibadah, tempat ibadah, jumlah ibadah, jenis ibadah. Berkurban jenisnya yang syar'i, unta, sapi, kambing, jenis yang syar'i. Lalu kalau kita kurban dengan kuda, karena sama hewan ternak, atau dengan bebek, dengan ayam, sama hewan ternak, jenis yang ini diada-adakan dan termasuk jenis yang bid'ah. Yang sunnah unta, sapi, dan kambing. Yang kita salahkan bukan kurbannya, bukan waktunya, benar waktunya di hari raya Idul Adha tanggal 10 sampai tanggal 13. Bukan masalah menyembelihnya, benar menyembelihnya, baca bismillah. Hanya jenis hewannya yang kita salahkan. Demikian semua ibadah para jemaah. Maka ittiba kepada Nabi harus dalam 6 poin. Terakhir para jemaah, dengan singkatnya waktu, kaidah yang berikut adalah bahwa al-masyaqqah laisat maqsudatan fi syariah, bahwa kesulitan di dalam ibadah itu bukan tujuan syariat. Yani kita kalau ibadah jangan mencari yang sulit-sulit para jemaah. Maka musafir ijma' ulama, musafir ijma' ulama, kalau jamak qasar itu adalah afdal. Hanya khilaf ulama itu adalah tentang bagaimana hukum kalau sholatnya tamam, apakah mubah atau sunnah. Tapi masalah sunnahnya ijma' ulama, sunnah yang afdal bagi musafir jamak qasar. Kenapa jamak qasar? Karena telah mengambil rukhsah Allah, keringanan dari Allah. Karena Islam ini mencintai kemudahan-kemudahan. Ada orang yang, oh saya tidak mau sapar zaman sekarang pakai pesawat, pakai AC, enak. Ngapain kita harus jamak qasar? Kita cari yang sulit. Lah ya jemaah. Kecuali kalau kesulitan itu memang bukan disengaja. Misalnya orang yang rumahnya jauh dengan masjid, yang banyak langkahnya ke masjid, lebih besar pahala di sisi Allah daripada orang yang dekat rumahnya ke masjid, karena lebih pendek langkahnya, sehingga semakin jauh langkah ke masjid semakin besar diangkat derajat di sisi Allah, digugurkan dosa di sisi Allah sejumlah langkah yang dia langkahkan. Maka pada zaman Nabi ada sahabat Jabir cerita kalau mereka ingin menjual rumah-rumah mereka ingin dijual karena jauh dari masjid, ingin mendekat kepada masjid. Maka panahana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, Nabi melarang kita. Karena apa? Semakin jauh dengan masjid, semakin jauh langkah dengan masjid, semakin besar pahala. Tapi jangan kesulitan dicari-cari para jemaah. Ini orang yang rumahnya dekat dengan masjid, dia muter dulu ke gang 7, dia muter dulu ke gang 11 agar supaya langkahnya jauh ke masjid. La hada min babi takalluf. Ini termasuk menyulitkan diri, mempersulit diri, yang itu diharamkan dalam agama. Tidak boleh mempersulit diri dalam beribadah. Bahwa Allah mencintai kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kalian kesulitan. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa dahaman humar an hulama rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ajal Islam wal muslimin. Allahumma ajal Islam wal muslimin. Allahumma wa adil asyirka wal musyrikin wa dhammir adaka a'da'ad din. Allahumma alika bil yahud,
اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم أنزل بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود والمشركين والكافرين اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر دينك وعبادك من المؤمنين في فلسطين وفي غيرها من بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.